Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan bahas lagi untuk update dari pergerakan EURUSD. Ya, yang dimana kita perhatikan bahwa EURUSD ini sempat melemahnya cukup jauh ya, itu sampai memakan satu candle stick hijau ini. Ya, pada level harga 158.13. Jadi pelemahan ini pun sebenarnya juga sudah kita bicarakan pada video sebelumnya. Jadi bagi yang mau menonton video sebelumnya penjelasannya ya, itu nanti akan saya taruh di pojok kanan atas sebelah sini ya untuk penjelasannya. Kalian tinggal tonton kembali saja untuk videonya, dan juga jika memang kalian ingin menonton penjelasan fullnya ya untuk update mingguan dan forecastnya, itu ada di video mingguan. Nah, nanti akan saya taruh juga video mingguannya di pojok kanan atas ini. Oke, jadi kita langsung lanjut aja lagi untuk analisanya. Kalau kita perhatikan, karena malam ini itu ada berita yang cukup mengguncang ya, atau cukup berpengaruh pada market, terutama untuk pair mata uang USD. Jadi setiap mata uang yang dipasangkan dengan USD itu akan berpengaruh terhadap berita tersebut. Ya, terutama yaitu adalah EURUSD. Jadi kalau untuk berita hari ini tuh adanya surface ya PMI, itu merupakan salah satu berita yang selalu ditunggu-tunggu selain NFP oleh para trader. Yang dimana patokan kita adalah ketika memang berita ini hasilnya itu lebih baik daripada yang dikondisikan atau yang diprediksikan, itu otomatis akan membuat si USD atau dolar ini menguat. Tetapi jika sebaliknya, jika memang yang diprediksikan itu lebih rendah atau lebih buruk ya dari yang diprediksikan hasilnya, itu akan membuat si EURUSD ini melemah. Ya, jadi patokannya di situ biasanya, dan cukup banyak trader-trader juga yang menanti-nantikan berita-berita di awal bulan ini. Ya, terutama untuk berita NFP nanti ya biasa dirilis itu setiap hari Jumat di minggu pertama. Nanti akan saya buatkan videonya cara baca berita, karena di channel Telegram cukup banyak juga yang request untuk video cara baca berita dan dipasangkan dengan pair mata uang yang ada gitu. Nanti mungkin saya akan buat untuk khususnya untuk pair mata uang USD ya, karena pair mata uang USD ini paling banyak eventnya dan juga paling banyak beritanya. Oke, di sini kita bahas kembali ya. Jadi kalau misalkan si EURUSD ini tidak bisa menutup di atas ini ya, di atas 16842, itu dia masih akan melanjutkan pelemahannya. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan di sini, dia itu ini berantakan banget. Kita buat dulu di time frame lebih kecil. Nah, di time frame lebih kecil itu kalau kita perhatikan, si EURUSD ini masih belum bisa menembus si 16242-nya. Jadi kalau sebenarnya untuk mapping si EURUSD ini masih sama, belum ada perubahan sama sekali, karena mappingnya ini masih terpakai dan masih dikatakan valid ya. Kecuali jika memang si EURUSD ini sudah membuat pergerakan baru. Karena si EURUSD ini masih belum membuat pergerakan baru, dan dalam satu minggu ini atau dalam hitungan dari hari Senin kemarin atau dari Jumat kemarin lebih tepatnya ya, itu EURUSD ini masih belum bisa menembus area sideway-nya dia. Ini sebenarnya dia lagi sideway kalau kita perhatikan ya, dengan range harga itu sekitar 15681 sampai dengan 16242. Karena dia masih sideway, jadi mappingnya itu masih belum ada banyak perubahan, dan saya juga sebisa mungkin kalau misalkan ada perubahan mapping pun langsung saya infokan kepada kalian semua di channel Telegram ya, seperti pada waktu itu ya, hari apa tuh, hari Kamis atau hari Rabu minggu kemarin kan ada perubahan mapping tuh.
Nah, itu langsung saya infokan kepada kalian di grup Telegram channel Juna Trading ID. Kalau saat ini kita perhatikan EURUSD ini sebelum ada berita dirilis, ya itu harganya melemah. Dari pagi itu melemah karena dia belum bisa menutup di atas 164. Nah, kalau cara menutup kita tahu di mana kita mau entry itu biasa kita dengan time frame lebih kecil. Dan kalau kita perhatikan untuk time frame lebih besar itu selalu saya katakan yaitu untuk melihat kecenderungan harga bergerak. Jadi seperti yang 1 hari, 4 jam itu biasa kita gunakan untuk melihat harga ini cenderung bergerak ke arah mana. Misalkan kalau kita perhatikan selama 4 jam ini kan si EURUSD ini cenderung bergerak naik ya. Berarti kita tahu nih pergerakan secara keseluruhannya ini si EURUSD ini sedang naik nih. Lalu kita baru buka candle 1 jam. Dimana candle 1 jam ini kita untuk melihat posisi ya, kira-kira posisi mana sih atau batas-batas mana si EURUSD naik ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini, EURUSD ini masih naik dan terbatas di daerah-daerah sini. Di daerah 16038 sampai dengan 16081. Cuma saya sudah kurang struck ya, atau sudah kurang oke dengan base yang sebelah sini. Dikarenakan kalau kita perhatikan di sini, base yang ini tuh sebenarnya sudah nggak fresh lagi semenjak tadi ini. Ya, setelah candle yang satu ini muncul, itu base-nya udah nggak fresh kembali karena sudah ditembus dengan mudah oleh si harga. Jadi kemungkinan besar base yang ini kita ilangin nantinya. Kita ilangin, kita ganti dengan base yang di sini. Karena base yang ini kan baru diuji baru ditembus 1 kali. Jadi mungkin kita bisa ganti aja di sini base-nya, kita ganti ke sini. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan kembali, harga itu kalau saya perhatikan dari tadi ya, karena dari tadi kan sebelum buat video saya juga sempat perhatikan, saya analisa ulang kembali semuanya sampai benar-benar oke, saya baru buat video. Ya, akhirnya saya menemukan bahwa kira-kira base ini tuh sebenarnya udah nggak bisa. Tapi kalau misalkan mau dipaksakan untuk memakai base yang ini, ya sebenarnya bisa aja, cuma kurang efektif karena base-nya ini udah banyak teruji dan biasanya base-base yang udah biasa teruji oleh harga itu kekuatannya itu sudah memang hilang. Beda halnya dengan misalkan key support dan juga key resist ya. Kalau key area itu biasanya itu dikunci oleh si harga itu ya, baik itu halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan bahas lagi untuk update dari pergerakan EURUSD ya, yang dimana kita perhatikan bahwa EURUSD ini sempat melemahnya cukup jauh ya, itu sampai memakan satu candle stick hijau ini ya pada level harga 158.13. Jadi pelemahan ini pun sebenarnya juga sudah kita bicarakan pada video sebelumnya. Jadi bagi yang mau menonton video sebelumnya penjelasannya ya, itu nanti akan saya taruh di pojok kanan atas sebelah sini ya untuk penjelasannya. Kalian tinggal tonton kembali saja untuk videonya, dan juga jika memang kalian ingin menonton penjelasan full nih ya untuk update mingguan dan forecastnya, itu ada di video mingguan. Nah, nanti akan saya taruh juga video mingguannya di pojok kanan atas ini. Oke, jadi kita langsung lanjut aja lagi untuk analisanya. Kalau kita perhatikan, karena malam ini itu ada berita yang cukup mengguncang ya, atau cukup berpengaruh pada market, terutama untuk pair mata uang USD. Jadi setiap mata uang yang dipasangkan dengan USD itu akan berpengaruh terhadap berita tersebut ya, terutama yaitu adalah EURUSD. Jadi kalau untuk berita hari ini tuh adanya service ya PMI, itu merupakan salah satu berita yang selalu ditunggu-tunggu selain NFP oleh para trader.
yang dimana patokan kita adalah ketika memang berita ini hasilnya itu lebih baik daripada yang dikondisikan atau yang diprediksikan, itu otomatis akan membuat si USD atau dolar ini menguat. Tetapi jika sebaliknya, jika memang yang diprediksikan itu lebih rendah atau lebih buruk ya dari yang diprediksikan hasilnya, itu akan membuat si EURUSD ini melemah. Ya, jadi patokannya di situ biasanya, dan cukup banyak trader-trader juga yang menanti-nantikan berita-berita di awal bulan ini. Ya, terutama untuk berita NFP nanti ya biasa dirilis itu setiap hari Jumat di minggu pertama. Nanti akan saya buatkan videonya cara baca berita, karena di channel Telegram cukup banyak juga yang request untuk video cara baca berita dan dipasangkan dengan pair mata uang yang ada gitu. Nanti mungkin saya akan buat khususnya untuk pair mata uang USD ya, karena pair mata uang USD ini paling banyak eventnya dan juga paling banyak beritanya. Oke, di sini kita bahas kembali ya. Jadi kalau misalkan si EURUSD ini tidak bisa menutup di atas ini, ya di atas 16842, itu dia masih akan melanjutkan pelemahannya. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan di sini, dia itu, wah ini berantakan banget. Kita buat dulu di time frame lebih kecil. Nah, di time frame lebih kecil itu kalau kita perhatikan, si EURUSD ini masih belum bisa menembus si 16242-nya. Jadi kalau sebenarnya untuk mapping si EURUSD ini masih sama, belum ada perubahan sama sekali, karena mappingnya ini masih terpakai dan masih dikatakan valid ya. Kecuali jika memang si EURUSD ini sudah membuat pergerakan baru. Karena si EURUSD ini masih belum membuat pergerakan baru, dan dalam satu minggu ini atau dalam hitungan dari hari Senin kemarin atau dari Jumat kemarin lebih tepatnya ya, itu EURUSD ini masih belum bisa menembus area sideway-nya dia. Ini sebenarnya lagi sideway kalau kita perhatikan ya, dengan range harga itu sekitar 15681 sampai dengan 16242. Karena dia masih sideway, jadi mappingnya itu masih belum ada banyak perubahan, dan saya juga sebisa mungkin kalau misalkan ada perubahan mapping pun langsung saya infokan kepada kalian semua di channel Telegram ya, seperti pada waktu itu ya, hari apa tuh, hari Kamis atau hari Rabu minggu kemarin kan ada perubahan mapping tuh. Nah, itu langsung saya infokan kepada kalian di grup Telegram Juna Trading ID. Kalau saat ini kita perhatikan EURUSD ini sebelum ada berita dirilis, ya itu harganya melemah. Dari pagi itu melemah karena dia belum bisa menutup di atas 16174. Nah, kalau cara menutup, kita tahu di mana kita mau entry itu, biasa kita dengan time frame lebih kecil. Dan kalau kita perhatikan untuk time frame lebih besar itu selalu saya katakan yaitu untuk melihat kecenderungan harga bergerak. Jadi seperti yang 1 hari, 4 jam itu biasa kita gunakan untuk melihat harga ini cenderung bergerak ke arah mana. Misalkan kalau kita perhatikan selama 4 jam ini kan si EURUSD ini cenderung bergerak naik ya, berarti kita tahu nih pergerakan secara keseluruhannya ini si EURUSD ini sedang naik nih. Lalu kita baru buka candle 1 jam, dimana candle 1 jam ini kita untuk melihat posisi ya, kira-kira posisi mana sih atau batas-batas mana si EURUSD naik ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini, EURUSD ini masih naik dan terbatas di daerah-daerah sini, di daerah 16038 sampai dengan 16081. Cuma saya sudah kurang struck ya, atau sudah kurang oke dengan base yang sebelah sini, dikarenakan kalau kita perhatikan di sini base yang itu sebenarnya sudah nggak fresh lagi semenjak tadi ini ya, setelah candle yang satu ini muncul itu base-nya udah nggak fresh kembali karena sudah ditembus dengan mudah oleh si harga. Jadi kemungkinan besar base yang ini kita hilangin nantinya.
kita hilangin, kita ganti dengan base yang di sini. Karena base yang ini kan baru diuji atau baru ditembus 1 kali. Jadi mungkin kita bisa ganti aja di sini base-nya, kita ganti ke sini. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan kembali, harga itu kalau saya perhatikan dari tadi ya, karena dari tadi kan sebelum buat video saya juga sempat perhatikan, saya analisa ulang kembali semuanya sampai benar-benar oke, saya baru buat video. Ya akhirnya saya menemukan bahwa kira-kira base yang itu sebenarnya udah nggak bisa. Tapi kalau misalkan mau dipaksakan untuk memakai base yang ini, ya sebenarnya bisa aja, cuma kurang efektif karena base-nya ini udah banyak teruji, dan biasanya base-base yang udah biasa teruji oleh harga itu kekuatannya itu sudah memang hilang. Beda halnya dengan misalkan key support dan juga key resist ya. Kalau key area itu biasanya itu dikunci oleh si harga itu ya, baik itu